saya Desti Handayani, mahasiswi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University. Sebagai mahasiswa komunikasi, dulu definisi dari diri saya sendiri mengenai komunikasi sebelum menjadi mahasiswi komunikasi adalah tentang berbicara. Apapun yang berhubungan dengan ucapan, itulah komunikasi. Namun, setelah menjadi mahasiswa komunikasi, banyak hal yang baru saya tahu. Komunikasi adalah interaksi di antara dua orang atau lebih untuk dapat menyampaikan sebuah pesan ataupun informasi. Dalam mata kuliah Teori Komunikasi saat semester 1, komunikasi adalah perilaku atau tindakan. Di antaranya itu seperti tidur, mandi, mendengarkan radio, bercakap-cakap, bertengkar, dan lain sebagainya. Ternyata komunikasi bukan hanya tentang berbicara, namun juga apa yang kita lakukan adalah komunikasi. Komunikasi juga ada berbagai jenis. Ada komunikasi dua arah, komunikasi verbal dan non-verbal, komunikasi audio, komunikasi interpersonal dan antarpersonal. Komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang bisa dipahami dan diterima oleh orang lain. Sebagai manusia, tentunya kita membutuhkan komunikasi dalam hidup. Saya suka berkomunikasi dengan banyak orang karena dengan berkomunikasi kita dapat membangun sebuah hubungan, namun seringkali saya berkomunikasi tanpa aturan. Padahal ternyata dengan komunikasi yang baik kita dapat saling memahami, memberikan informasi, dan mencapai tujuan bersama. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam komunikasi yang baik, yaitu yang pertama mendengarkan dengan aktif. Kita harus memberikan perhatian sepenuhnya pada apa yang sedang dibicarakan oleh lawan bicara. Yang kedua, bersikap terbuka, dapat membantu dalam memperoleh informasi yang akurat dan memperkuat hubungan dengan lawan bicara. Tiga adalah menjaga sopan santun. Hindari menggunakan berbahasa yang kasar atau menyerang pribadi lawan bicara. Selanjutnya adalah berbicara dengan jelas dan terstruktur, sehingga pesan dapat diterima dengan baik oleh lawan bicara. Selanjutnya ada memberikan umpan balik, membantu dalam memperjelas pesan dan memastikan bahwa pesan yang kamu sampaikan telah diterima dengan baik oleh lawan bicara. Dengan meningkatkan prinsip-prinsip komunikasi yang baik, kita dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan memperoleh hasil yang baik dalam interaksi sosial dan profesional kita. Bahasa dan logat komunikasi pada setiap orang. Sebagai seorang mahasiswa, di kampus kita pasti banyak menemui orang-orang dari berbagai daerah yang berbeda. Setiap orang biasanya menggunakan bahasa atau logat komunikasi yang berbeda tergantung pada latar belakang, lingkungan, dan budaya mereka. Dari pertemuan berbagai daerah itu, saya menjadi tahu berbagai bahasa dan logat-logat yang digunakan oleh mereka. Salah satunya saya pernah bertemu dengan orang Jakarta, orang Jawa, Lampung, Palembang, dan masih banyak lagi. Setiap dari mereka memiliki logat dan bahasanya masing-masing, hingga terkadang membuat saya terkejut namun juga senang. Semisal dari orang Jakarta yang memiliki dialek gua eluh dan sedikit tinggi nada bicaranya. Orang Jawa dengan logatnya yang medok, orang Lampung dan Palembang dengan logat-logatnya tersendiri. Pertemuan-pertemuan dengan pertemanan itu, dari berbagai bahasa dan daerahnya masing-masing, saya menjadi paham bahwa memang setiap individu asalnya memiliki logat dan komunikasi atau dialek yang unik tergantung pada lingkungan dan budaya tempat mereka dibesarkan. Pentingnya menyesuaikan gaya komunikasi pada setiap orang. Menyesuaikan gaya komunikasi sangat penting pada setiap orang, karena setiap orang memiliki latar belakang, kepercayaan, budaya, dan karakteristik yang berbeda. Saat di kelas, saya pernah bertemu dengan seseorang yang menurut saya kurang bisa menyesuaikan gaya komunikasinya dengan teman, asisten dosen, bahkan dosen, hingga terkena teguran. Baru dia sadar akan gaya berkomunikasinya yang masih belum bisa menyesuaikan dengan baik. Padahal, dengan menyesuaikan gaya komunikasi,
kita dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam berkomunikasi, serta meminimalkan kesalahpahaman dan konflik yang mungkin terjadi. Ada beberapa alasan mengapa penting untuk menyesuaikan gaya berkomunikasi kita. Tentunya ada memperkuat hubungan interpersonal. Dapat membantu kita membangun hubungan interpersonal yang kuat dan positif. Meningkatkan keefektifan komunikasi. Kita dapat meningkatkan keefektifan komunikasi dan memastikan pesan kita sampai dengan jelas. Meningkatkan pemahaman. Ketika kita menyesuaikan gaya komunikasi, kita juga dapat meningkatkan pemahaman antara satu sama lain. Cara berkomunikasi dengan perbedaan usia. Dalam hidup, kita pasti akan menemui orang-orang dengan perbedaan usia. Ketika berkomunikasi dengan seseorang yang memiliki perbedaan usia yang signifikan, ada beberapa hal yang pernah saya lakukan dan dapat kamu lakukan juga untuk memastikan komunikasi berjalan dengan baik, terutama dengan orang yang lebih tua. Dengarkan dengan seksama, dengarkan dengan cermat yang dikatakan orang yang lebih tua. Berikan perhatian penuh kepada mereka, jangan terburu-buru untuk merespon atau menginstruksi mereka. Hormati pengalaman mereka. Ingatlah bahwa seseorang yang lebih tua dari kamu mungkin memiliki pengalaman hidup yang lebih luas dan berbeda dengan kamu. Gunakan bahasa yang sopan. Hindari menggunakan bahasa yang kasar atau yang mungkin tidak familiar bagi mereka. Bersikaplah sabar. Mereka mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk memproses informasi dan merespon pertanyaan kamu. Hindari tergesa-gesa dan memberikan waktu yang cukup bagi mereka untuk merespon. Hindari stereotip dan buka diri untuk mendengarkan pandangan mereka yang mungkin berbeda dengan kamu. Hindari merendahkan atau mengucilkan pandangan seseorang yang lebih tua. Ingatlah bahwa mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda dari kamu, dan pendapat mereka layak untuk dihargai. Lalu terakhir adalah terus belajar. Teruslah belajar dan terbuka untuk mempelajari hal-hal baru dari orang yang lebih tua. Jangan takut untuk bertanya atau meminta saran dari mereka, karena pengalaman hidup mereka memberikan wawasan yang berharga. Cara berkomunikasi dengan perbedaan bahasa. Saya beberapa kali menemui seseorang dengan berbagai bahasa yang berbeda. Bahkan ketika dia memakai bahasa Indonesia, seringkali dia tetap membawa bahasa dari daerahnya, yang membuat saya tidak paham akan apa yang diucapkan. Namun, ternyata ketika berkomunikasi dengan seseorang yang berbicara dengan bahasa yang berbeda, ada beberapa cara yang dapat membantu memperbaiki komunikasi dengan perbedaan bahasa itu. Yang pertama adalah gunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh dapat membantu untuk memperjelas komunikasi ketika bahasa verbal tidak bisa digunakan. Misalnya mengangguk, tersenyum, atau mengangkat bahu. Yang kedua adalah gunakan bahasa yang sederhana. Hindari menggunakan istilah atau kosakata yang kompleks yang mungkin sulit dipahami oleh orang yang tidak berbicara bahasa yang sama dengan kamu. Ketiga adalah berbicara secara perlahan. Berbicara dengan perlahan dapat membantu orang yang berbicara bahasa yang berbeda untuk memahami apa yang kamu katakan. Hindari berbicara terlalu cepat, terutama jika kamu berbicara dalam bahasa asing yang mungkin sulit dipahami oleh pendengar. Gunakan bantuan visual. Yang ketiga ini, penggunaan visual seperti gambar, grafik, atau video dapat membantu dalam memperjelas pesan yang ingin disampaikan. Hal ini terutama berguna dalam situasi di mana bahasa verbal tidak cukup. Yang keempat adalah hindari bahasa kasar atau slang. Hindari menggunakan bahasa yang kasar atau slang yang mungkin tidak familiar bagi orang yang berbicara bahasa yang berbeda. Selanjutnya, jangan takut untuk bertanya. Bertanya kembali atau menggunakan cara lain untuk memperjelas pesan. Lalu bersikap sabar. Terkadang
membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami pesan atau membalas pesan yang disampaikan. Hindari tergesa-gesa dan berikan waktu yang cukup dari pendengar atau bagi pendengar untuk memproses informasi yang disampaikan. Berkomunikasi dengan perbedaan watak. Kita pasti sering menemui orang-orang dengan watak yang berbeda, dan perbedaan watak itu biasanya akan mengaruhi juga dalam berkomunikasi. Saya pernah berkomunikasi dengan orang yang wataknya sangat berbeda jauh dengan saya. Hal itu membuat saya menjadi malas untuk berkomunikasi dengannya lagi. Namun ternyata itu bukanlah hal yang baik. Ada beberapa etika berkomunikasi yang bisa kita terapkan dengan seseorang yang memiliki watak yang berbeda. Yang pertama, dengarkan dengan seksama. Dengarkan dengan cermat apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Cobalah untuk memahami perspektif pandangan mereka. Yang kedua, hormati perbedaan, terima kenyataan bahwa setiap orang memiliki watak yang berbeda dan cara yang berbeda dalam menghadapi situasi atau masalah. Hormati perbedaan tersebut dan jangan mencoba untuk mengubah orang tersebut. Yang ketiga, berbicara dengan sopan. Berbicara dengan sopan dan menghormati adalah kunci untuk membangun hubungan yang baik dengan orang yang memiliki perbedaan watak. Yang keempat, gunakan bahasa yang jelas. Pastikan kamu menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Hindari penggunaan bahasa yang ambigu dan kata-kata yang memiliki makna ganda. Yang kelima, hindari sikap defensif. Cobalah untuk mengakui perspektif orang lain dan terbuka terhadap kemungkinan bahwa saya mungkin salah atau tidak sepenuhnya memahami situasi atau masalah. Yang keenam, temukan kesamaan. Temukan kesamaan antara kita dan orang tersebut. Fokus pada kesamaan akan memperkuat ikatan emosional dan membantu memperbaiki komunikasi. Yang ketujuh, berbicara dengan hati-hati. Ketika berbicara dengan seseorang yang memiliki perbedaan watak, jangan menggunakan kata-kata atau nada yang menantang atau mengancam. Cobalah untuk berbicara dengan hati-hati dan dengan cara yang terbuka. Dengan begitu, komunikasi tetap dapat berjalan dengan baik dan perbedaan watak bukanlah halangan untuk kita menghentikan komunikasi pada setiap orang. Mari kita bersama-sama membangun komunikasi yang baik dengan gaya komunikasi, bahasa, dan logat-logat yang ada serta watak-watak tiap orang dalam berkomunikasi. Saya Desti Handayani mengucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dan diterima dengan baik. Terima kasih.